Santapan Harian Senin 16 Mei 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yeremia pasalnya yang ke-34, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pedoman berharga bagi hidup kami. Bimbinglah kami dalam perenungan firman-Mu saat ini. Dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Yeremia 34 ayat 12-20. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. Pada akhir 7 tahun, haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan pembebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan, yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keinginannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Sebab itu beginilah firman Tuhan, kamu ini tidak mendengarkan aku agar setiap orang memaklumkan pembebasan kepada sesamanya dan kepada saudaranya. Maka sesungguhnya aku memaklumkan bagimu pembebasan. Demikianlah firman Tuhan, untuk diserahkan kepada pedang, penyakit sampar, dan kelaparan. Aku akan membuat kamu menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Dan aku akan menyerahkan orang-orang yang melanggar perjanjianku dan yang tidak menepati isi perjanjian yang mereka ikat di hadapanku, dengan memotong anak lembu jantan menjadi 2 untuk berjalan di antara belahan-belahannya. Pemuka-pemuka Yehuda, pemuka-pemuka Yerusalem, pegawai-pegawai istana, imam-imam, dan segenap rakyat negeri yang telah berjalan di antara belahan-belahan anak lembu jantan itu, mereka akan kuserahkan ke dalam tangan musuh mereka dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, sehingga mayat mereka menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Sahabat Santapan Harian, dalam dunia kuno, perjanjian merupakan hal yang sangat serius. Ketika seseorang melanggar perjanjian, biasanya ia harus membayar dengan nyawanya. Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat Yehuda yang ada di Yerusalem.
bahwa mereka akan melepaskan semua budak Ibrani sehingga tidak ada lagi orang yang diperbudak saudaranya sendiri. Mereka semua awalnya melakukan apa yang sudah mereka janjikan. Tetapi setelah itu mereka berbalik pikiran dan mengambil kembali budak-budak yang telah mereka lepaskan. Tuhan menjadi murka atas mereka dan menyatakan bahwa Ia akan menyerahkan umat ke tangan musuh mereka. Dalam dunia kuno, ketika dua pihak mengadakan perjanjian, mereka akan memotong hewan menjadi dua, lalu meletakkannya di sisi kanan dan kiri dan berjalan di antara potongan hewan tersebut. Hal ini juga dilakukan oleh para pemimpin dan segenap rakyat yang mengadakan perjanjian. Itu berarti mereka bersumpah, jika salah satu pihak melanggar janji, maka biarlah pihak itu menjadi terkutuk dan mati seperti hewan-hewan tersebut. Tidak mengherankan, ketika para pemimpin dan rakyat melanggar perjanjian, Tuhan menjadi sangat murka lalu menghukum mereka dengan cara membuang mereka ke negeri asing dan membiarkan Yehuda dihancurkan. Alkitab kita disebut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, karena cara Allah berelasi dengan umatnya adalah melalui perjanjian. Jika dalam Perjanjian Lama, perjanjian dilakukan dengan darah hewan, maka di dalam Perjanjian Baru, Yesus melakukan perjanjian baru dengan mencurahkan darahnya sendiri. Ketika kita mengaku percaya kepada Yesus Kristus dan menerima penebusan yang dilakukan dengan darah Yesus, kita menjadi umat perjanjian. Karena itu, kita harus hidup menaati hukum Tuhan dan tidak melanggarnya. Melanggar perjanjian merupakan hal serius di mata Tuhan. Maka sekarang katakanlah, Tuhan, tolong kami, supaya kami dapat menjadi orang yang memelihara perjanjian kami dengan Engkau, ya Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Yesus, kami berjanji untuk senantiasa berpegang teguh pada perintah-Mu dan melakukannya dalam setiap ziarah hidup kami. Inilah tekad kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.